Salam sejahtera bagi kita semuanya, ya ahobu. Perkenalkan, nama saya Margareta Putri Asetizai MDPAR. Saya peserta Lasar CPNS Kabupaten Nias Utara tahun 2022, Angkatan ke-14, kelompok 3, nomor urut absen 3. Saat ini jabatan sebagai pengelola objek wisata, unit kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Utara. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Perlu Adanya Pola Perjalanan Wisata atau Travel Pattern Terpadu Menuju Destinasi Wisata di Kabupaten Nias Utara. Dengan pengampu materi, Bapak Dr. Insinyur Hairul Shah MSI dan penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Salah satu faktor penentu kemajuan suatu bangsa adalah keberadaan SDM yang berkualitas. Nah, di Indonesia sendiri, kualitas dari SDM itu diukur dari salah satunya adalah kualitas dari aparatur sipil negara, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Hal yang melatar belakangi saya mengangkat isu yang saya ambil di rancangan kali ini adalah karena Kabupaten Nias Utara merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam bidang pariwisata. Akan tetapi potensi tersebut belum memberikan hasil yang optimal terhadap kunjungan wisatawan di destinasi wisata. Nah, salah satu penyebab atau faktor penyebabnya adalah belum adanya pola perjalanan wisata menuju Kabupaten Nias Utara. Kemudian, belum terpublikasikannya destinasi wisata yang ada di Kabupaten Nias Utara. Seperti yang terlihat di slide, terdapat data kunjungan wisatawan yang datang berkunjung sebanyak 22.467 orang dari tahun 2015 sampai tahun 2021 yang terdiri dari wisatawan asing dan juga wisatawan domestik. Angka kunjungan ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan daerah wisata lainnya yang ada di Indonesia. Nah, sebelahnya lagi terdapat foto atau gambar yang menunjukkan tidak adanya informasi mengenai pola perjalanan atau travel pattern di media sosial Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Utara. Hal ini yang melatar belakangi penulis mengangkat isu belum adanya pola perjalanan wisata di Kabupaten Nias Utara agar terdapat informasi yang terpadu bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke destinasi wisata di Nias Utara. Adapun yang menjadi tugas pokok fungsi penulis di unit kerja adalah sebagai pelaksana pengelola objek wisata, di mana ikhtisar jabatannya adalah melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang objek wisata sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas unit kerja berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas di organisasi. Menyelesaikan isu-isu yang telah diangkat oleh penulis, ada beberapa kegiatan kreatif atau gagasan kreatif. Yang pertama adalah mengidentifikasi daya tarik wisata berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Nias Utara. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, outputnya adalah adanya data destinasi wisata berbasis ekonomi kreatif beserta klasifikasi jenis wisatanya. Nah, adapun tahapan kegiatannya antara lain melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor, kemudian mendapatkan data daya tarik wisata dari berbagai bidang, kemudian mendapatkan atau mengakses informasi dari media sosial terkait, dan terakhir adalah menentukan destinasi wisata yang akan masuk ke dalam travel pattern. Dan relevansi dari kegiatan ini di agenda 2 dan 3 adalah di mana penulis akan menerapkan core values akuntabel, kolaboratif, kompeten, dan adaptif. Dan penulis akan memasukkan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dengan baik dan juga profesional. Yang kedua adalah membuat parameter pengembangan travel pattern yang terpadu dan informatif yang mencakup informasi mengenai komponen 5A dan juga map travel pattern. Dan outputnya adalah adanya informasi parameter pengembangan travel pattern, di mana tahapan kegiatan dilakukan adalah tetap melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor, kemudian mengidentifikasi variabel karakteristik berdasarkan parameter 5A, berdasarkan karakteristik wisatawan dan juga waktu kunjungan serta motivasi perjalanan oleh wisatawan. Dan relevansinya dengan agenda 2 dan 3 adalah penulis akan menerapkan core values berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan penulis juga melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dengan baik dan profesional. Kegiatan yang ketiga adalah membuat map travel pattern dengan menggunakan Google Maps atau Google Earth. Dihadapkan dengan adanya kegiatan ini, adanya travel pattern yang mudah dipahami oleh wisatawan dalam bentuk flyer yang akan dicetak secara online maupun melalui media kertas. Nah, tahapan kegiatannya di mana penulis tetap melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian menentukan titik destinasi wisata di map travel pattern untuk mengecek akurasinya melalui Google Maps dan Google Earth.
Kemudian yang terakhir adalah membuat e-flyer yang memuat informasi mengenai transfer pattern. Dan relevansi dengan agenda 2 adalah penulis akan menerapkan core values, yaitu accountable, kompeten, loyal, adaptif. Dan penulis akan tetap melaksanakan tugas dan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan baik dan juga profesional. Kegiatan yang terakhir yang keempat adalah penulis membuat itinerary perjalanan menuju destinasi wisata dan juga kunjungan ke UMKM. Diharapkan adanya panduan itinerary perjalanan bagi wisatawan. Nah, di sini tahapan kegiatannya antara lain penulis tetap melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian penulis akan menentukan durasi perjalanan berdasarkan day dan juga nightnya berapa hari dan juga berapa malam. Kemudian penulis menentukan starting point dan ending point-nya. Keempat, penulis akan menentukan destinasi UMKM, yaitu akomodasi, rumah makan, dan lain-lain yang akan masuk ke dalam itinerary. Kemudian terakhir adalah membuat rundown perjalanan. Nah, relevansinya dengan agenda 2 adalah penulis akan menerapkan core values, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Kemudian penulis tetap akan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dengan baik dan juga profesional. Untuk rencana jadwal kegiatan akan dilakukan di mana kegiatan yang pertama yaitu mengidentifikasi daya tarik wisata akan dilakukan selama 4 minggu selama waktu aktualisasi dilakukan secara continuity untuk mengecek updatean dari daya tarik wisata. Kemudian yang kedua adalah di mana kegiatan kedua akan dilaksanakan pada minggu ke-3 Oktober sampai minggu ke-4 Oktober, dan kegiatan yang ketiga membuat map transfer pattern akan dilakukan pada minggu pertama bulan November, dan kegiatan yang terakhir membuat itinerary perjalanan akan dilakukan pada minggu kedua bulan November. Demikian pemaparan saya untuk rancangan aktualisasi saya pada kali ini. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semuanya. Saya memohon bimbingan dan juga saran serta kritikan dari Bapak, Ibu, Coach, dan juga penguji untuk rancangan aktualisasi saya. Atas perhatian dari kita semuanya, saya ucapkan terima kasih. Ya ahou.